Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kan memang setia, oh, sampai akhir hidupku. Haleluya. Kami mau tetap setia dan tetap percaya hanya padamu, Tuhan. Oh, ajar kami tetap setia sampai akhir hidupku.
Haleluya, kini kami percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Pagi hari ini kita boleh bersyukur karena kita memiliki Allah yang baik seperti Dia. Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang baik. Dia bukan Allah yang kejam, Dia senantiasa baik. Dan ini harus kita camkan dalam diri kita. Karena kalau kita sudah tidak yakin mengenai Allah, apakah Dia itu sungguh-sungguh baik atau tidak, nah ini akan jadi masalah. Dan ini serius sekali. Kenapa saya katakan serius? Karena dari sini akan terbuka celah-celah bagi oknum yang jahat. Nah ini, untuk menerobos masuk dan memporak-porandakan kesejahteraan, kehidupan manusia, dan sebagainya. Kalau kita lihat di dalam prinsip
yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan ini sesuatu yang sudah natural, pencuri ada pekerjaannya seperti itu. Tetapi sebetulnya Tuhan Yesus ingin menunjukkan suatu pemahaman di sini mengenai bagaimana pencuri itu datang dan menerobos masuk. Kenapa Tuhan Yesus gunakan istilah pencuri? Dan pencuri ini tentu saja langsung menunjuk kepada si jahat, yaitu iblis. Pencuri ini tidak lain adalah setan itu. Dan ketika Tuhan Yesus mengungkapkan ini dengan pemahaman bahwa pencuri datang membunuh dan membinasakan, menyebabkan terjadinya malapetaka, kesulitan, kesengsaraan, dan sebagainya. Ini diawali dari suatu tanda tanya di sini. Kok bisa pencuri itu masuk? Kok bisa pencuri ini datang? Nah, kita tahu bahwa satu properti atau tempat tinggal yang dipagari rapat untuk menjaga keamanan, maka tidak mungkin ada orang yang berniat jahat bisa menerobos masuk. Katakanlah tempat itu sudah dipagari dengan benar. Lalu ditambah lagi ada pihak security atau keamanan yang menjaga 24 jam lokasi tersebut. Ketika misalnya ada seseorang datang, maka dia akan berhadapan dengan sistem keamanan yang seperti itu. Dan tidak dengan mudahnya dia bisa masuk ke dalamnya dan kemudian melakukan hal-hal yang merusak, mencelakai dan sebagainya. Karena dijaga dengan baik. Nah, inilah yang harus kita pahami. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan mengenai pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, maka dalam hal ini, kalau sampai itu tadi bisa terjadi, berarti ada suatu celah di sini. Ada suatu kesempatan bagi si pencuri ini untuk bisa masuk. Tapi sebaliknya, kalau sistem keamanan itu sudah sedemikian rupa ketatnya, maka tidak mungkin pencuri ini bisa melenggang masuk ke dalamnya. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, ini yang harus kita pahami. Allah yang baik tidak pernah mencelakai apalagi membinasakan. Tetapi ada oknum yang jahat, namanya iblis. Ini yang terus berusaha mencari celah untuk bisa menerobos masuk. Suatu saat ketika dia berhasil masuk, maka dia dengan leluasa bisa mengacak-acak semuanya. Dan ini terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Ayub.
Kenapa kitab Ayub ditempatkan di sana? Karena Roh Kudus ingin menjelaskan bagaimana seorang yang seharusnya itu dipagari dengan kehidupannya yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Seharusnya ini sudah merupakan semacam pagar atau benteng yang membuat Ayub ini tidak bisa disentuh oleh iblis. Saya tidak dalam waktu yang singkat tidak mungkin bisa mengungkapkan satu persatu secara detail analisis eksegesisnya dari kitab Ayub yang total 42 pasal itu. Tapi nanti saudara baca saja. Saya akan ceritakan bahwa di sana jelas sekali dicatat mengenai seorang Ayub. Dan dia seharusnya itu sudah dalam keadaan aman. Karena pagarnya yaitu kesalehan, kejujuran, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Seharusnya dan memang itu merupakan suatu sistem keamanan dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara mengenai seorang yang hidup di dalam dosa, ya sudah, tidak ada pagar, tidak ada pelindung sama sekali. Dan ini disebutkan di dalam ayat yang ke-9, 10, 11 mengenai pagar ini. Jadi ini bukan kebetulan. Coba mau kita lihat sebentar, sejenak saja dengan cepat ya, pasal 1 Ayub ayat yang ke-9. Coba kita lihat. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10, bukankah engkau yang membuat apa? Pagar sekeliling dia. Nah, ini kata-katanya iblis, konsepnya iblis. Sudah, kita tidak mengikuti konsep iblis, tapi kita bisa melihat di sini ada pagar, ada benteng. Pagar itu digunakan untuk melindungi. Ya, pagar itu bukan untuk indah-indahan, ya, tapi sesuatu yang melindungi. Jadi jelas di dalam kitab ini disebutkan mengenai adanya pagar. Nah, bagi orang yang percaya kepada Yesus, kehidupan yang saleh, jujur, takut akan Allah seperti Ayub ini seharusnya itu merupakan suatu pagar. Nah, kemudian disebutkan lagi di sana ada kata iblis di situ. Ya. Nah, ini kalau di dalam bahasa Ibraninya itu dimulai dari ayat 6, ya, itu dikatakan Satan. Kita boleh baca mulai dari Kejadian, terus baru nanti kitab Ayub ini kita ketemu istilah Satan atau iblis ini. Nah, arti kata Satan itu adalah the accuser dan atau adversary, pendakwa, juga musuh. Dia si jahat. Ya ini pencuri itu ya, dia selalu berusaha untuk bagaimana caranya bisa menemukan celah, bisa menerobos pagar tersebut. Nah, jadi dalam kitab Ayub ini kita melihat ada pagar, ada oknum yang jahat namanya iblis atau setan. Dan kemudian kita lihat juga di sana bagaimana dalam ayat-ayat selanjutnya apa yang terjadi dalam diri Ayub itu karena tindakan dari si setan ini. Mengenai perampokan yang dialaminya, harta bendanya yang ludes, anak-anaknya yang mengalami celaka dan sebagainya.
Itu semua jelas dicatat di sana adalah tindakan si setan ini. Dan bahkan diri Ayub sendiri mengalami hal seperti itu. Jadi jelas di sini kita lihat seperti prinsip yang Yesus berikan tadi. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sekarang setan ini dia menerobos, membunuh, membinasakan dalam kehidupan Ayub ini. Dan ini sudah jelas dicatat di sana. Nah, masalah nanti kita lihat ada komentar dari istri Ayub. Kemudian komentar dalam pasal 1 ayat yang ke-21, 22, dan sebagainya. Itu ada penjelasannya sendiri. Tetapi yang jelas di sini adalah seperti Yesus tadi katakan, si pencuri itu berhasil menerobos sudah. Dan tidak mungkin dengan akal sehat ini ya, kita mengatakan, memang Allah yang memporak-porandakan kehidupan Ayub. Saya ingin tanya, apakah saudara percaya saudara memiliki Allah yang seperti itu? Yang merampas harta bendanya Ayub supaya dirampok oleh bangsa lain. Yang membuat supaya anak-anaknya Ayub jatuh ketimpa. Ya, karena bencana alam itu tertimpa reruntuhan dari tempat tinggal mereka sampai mereka mati. Dan Ayub sendiri sampai sengsara, menderita, sakit di tubuhnya. Dan seterusnya. Apakah saudara percaya? Itu Allah yang melakukan. Kalau saudara mengatakan, ya saya percaya, ya terserah. Tapi itu bukan Allah saya. Bukan Allah yang dikenal dalam nama Yesus. Sebab Allah yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Allah yang baik. Bukan penyengsara. Tuhan Yesus sendiri mengatakan tadi, pencuri itu seperti itu. Tapi aku datang. Yesus katakan, ego ilton. Aku sendiri ini datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Aku datang untuk memberikan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Berkelimpahan dengan damai sejahtera, berkelimpahan dengan apa saja. Hari depan yang penuh harapan Tuhan berikan. Termasuk berkat secara materi juga. Itu Yesus, itu Allah kita yang baik. Nah, kembali ke kasus Ayub tadi, jelas di sini. Sudah disebutkan mengenai pagar dan sebagainya. Berarti, nah sekarang kita akan mulai mengerucut sekarang. Berarti, kenyataan bahwa iblis atau setan tadi berhasil mencelakai Ayub, berarti ada celah dari pagar tersebut. Mungkin kita akan mengatakan, apakah kesalehan, kejujuran, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, itu belum cukup merupakan suatu pagar yang melindungi diri Ayub seperti itu? Atau sebaliknya malah, coba kita kembali lihat ayat yang ke-10 tadi. Bukankah engkau yang membuat pagar keliling dia dan rumahnya setelah yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Ya. Ini ingat, ini konsepnya setan, yang mengatakan setan. Dan kita jangan pernah mempercayai apa yang setan katakan. Loh, tapi memang betul-betul ada pagarnya, pelindungnya dalam diri Ayub. Ya memang tampak kok.
Dalam kesalehan, kejujuran dan sebagainya itu merupakan pagar. Tapi belum selesai. Coba kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat 11. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah, ini sekali lagi, ini perkataan iblis. Jangan pernah kita percayai. Iblis mengatakan supaya Tuhan itu ya bisa dikatakan mencelakai Ayub dengan mungkin berbagai cara, ya, langsung mencelakai atau membuka pagar sehingga si iblis bisa masuk dan sebagainya. Bukan itu sama sekali. Yang jelas iblis berusaha mempersuade Allah, mendorong Allah supaya mencelakai Ayub. Tapi Allah tidak pernah melakukan itu. Tidak mungkin. Orang yang waras pikirannya tidak mungkin akan mengatakan, oh iya, ada seorang bapak yang sengaja mencelakai anaknya. Kalau ini terjadi, urusannya pasti dengan RS jiwa pasti. Hukum akan berkonsultasi dengan ahli-ahli kejiwaan mengenai kewarasan dari si bapak ini kalau sampai hal itu terjadi. Allah kita yang baik tidak pernah seperti itu, sama sekali. Tidak pernah mencelakai Ayub, sama sekali. Jelas Alkitab mencatat bahwa Ayub itu dicelakai oleh iblis. Cuma kembali lagi, mengapa bisa? Padahal seharusnya sudah ada pagarnya. Nah, saudara sekalian, ternyata kalau kita telusuri, kesalehan, kejujuran, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, itu luar biasa. Itu pagar yang luar biasa. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Harus disertai dengan kehidupan yang betul-betul melekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, mempunyai pengalaman yang benar tentang Allah. Bukan hanya secara teoritis saja. Ayub ini bisa dikatakan dia saleh betul. Mungkin kalau dinilai, Ayub mungkin bisa dikatakan lebih saleh dibanding kita, mungkin. Tetapi Ayub jelas sekali tidak mempunyai pengalaman yang benar dengan Allah. Tidak mempunyai pengenalan yang benar tentang Allah. Dan ini merupakan celah yang akhirnya nanti akan menggerogoti kesalehan dan sebagainya. Itu terbukti kalau nanti sudah baca dalam pasal-pasal selanjutnya. Perkataan-perkataan Ayub itu menggambarkan bagaimana dia ini mencurigai Allah. Allah yang sudah mencelakai dia. Adakah seorang anak kemudian mengatakan kepada ayahnya, ya kenapa? Engkau mematahkan kakiku? Mengapa engkau melukai aku? Nah, ayahnya mungkin tersenyum aja. Siapa yang membuat kakimu patah? Siapa yang suruh lompat-lompat dan kemudian jatuh sampai kakinya patah? Ayah cuma duduk-duduk di rumah baca koran, kamu yang lompat-lompat aja tanpa perhitungannya benar. Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat Allah tidak pernah berbuat salah. Dia Allah yang baik. Mungkin sudah tanya, apa buktinya kalau Ayub tidak mengenal Allah dengan benar? Ya, kita bisa lihatlah. Coba kita baca dalam pasal 42 ayat yang kelima sekarang. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Nah,
Sampai sini aja pembacaan kita. Jadi Ayub itu mengenal Allah cuma kata orang, hanya dari kata orang. Tapi Ayub kan saleh, bisa. Orang kan mengatakan Ayub, Allah itu berkuasa. Dan Allah tidak menghendaki orang berbuat dosa. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, dan sebagainya. Allah menghendaki supaya seseorang hidup takut akan Dia. Ayub katakan, oke, aku turuti semuanya. Melakukan kebenaran dan sebagainya. Itulah sebabnya dicatat bahwa Ayub ini saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu dalam ayat 1 sudah jelas dikatakan di sana. Dan diulang lagi di ayat yang lain. Bagaimana kesalehan Ayub ini memang istimewa. Tapi ketika tidak disertai dengan pengenalan yang benar tentang Allah, maka itu akan membahayakan. Buktinya seperti Ayub ini. Nanti selanjutnya kita akan lihat lebih detail lagi mengenai Ayub. Tapi yang jelas di sini bahwa Ayub sudah membuka celah melalui ketidakmengenalannya yang benar tentang Allah. Dan itu terungkap dalam kata-katanya akhirnya. Dan kata-kata inilah yang mempunyai suatu power yang membuat keadaan itu baik atau tidak baik. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari sekarang kita waspada dan berhati-hati dengan perkataan kita. Dan percayalah bahwa Dia Allah yang baik. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dan Engkau tidak pernah berbuat salah. Oleh karena itu Roh Kudus tuntun kami senantiasa agar kami boleh selalu berjalan di jalan kebenaran dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan sepanjang hari ini kami semua diberkati berkelimpahan. Tuhan membuat kami berhasil dan kuasa darah Yesus melindungi kami semua sebagaimana pagar itu. Sehingga tidak ada kuasa lain yang bisa menyentuh kami. Kami semuanya sehat dalam nama Yesus dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.